Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran akuntansi ya, atau accounting, yaitu mencari COGS untuk sistem LIFO ya, dengan sistem periodik dengan metode LIFO. Oke. Nah, oke ya, ini aku udah punya soal. Nah, jadi aku udah buat dari kemarin itu udah periodik FIFO udah, periodic average udah. Nah, yang terakhir aku akan buat periodik LIFO ya. Nah, kita akan mencari COGS-nya. Lalu nanti kita akan mencari gross profit-nya ya. Nah, pertama-tama ini kita harus cari dulu barang yang siap dijual ya. Nah, jadi pertama-tama kita harus cari barang yang siap dijual itu ada berapa unit. Nah, kita tulis ya beginning inventory, stok awalnya. Jadi stok kita ini ada di gudang, awalnya ini segini ya, 60 gitu ya. Oke, 60. Nah, lalu habis itu kita melakukan pembelian ya. Kita melakukan purchase sebanyak 3 kali ya. Nah, lalu kita tulis tanggalnya. Oktober 9, Oktober 17, dan Oktober 25. Nah, unitnya juga kita tulis ya. 120, 70, dan 80 ya. Nah, jadi kalau kita jumlah ini, jumlahnya adalah 270 ya. Aku taruh di sini 270. Nah, jadi totalnya 60 tambah 270 adalah 330 unit ya. Barang yang siap dijual. Oke. Oke, lalu sekarang kita akan menghitung ini ya, jumlah unit terjual. Oke, jumlah unit terjual ya, atau sales. Langsung aja ya, sales sama dengan, oke. Nah, terjadi sales itu tanggal berapa aja sih? Kita lihat dulu ya. Nah, terjadi sales itu tanggal 11, 22, dan 29 ya. Oke. Oktober 11, Oktober 22, Oktober 29 ya. 165 dan 120. Ya, totalnya adalah 285 unit. Nah, ini adalah jumlah penjualan ya. Nah, sekarang kita akan mencari berapakah persediaan akhir ya. Nah, persediaan akhir itu adalah barang yang siap dijual dikurangi dengan jumlah penjualan ya. Jadi ini kita kurangkan 330 kurangin 285, hasilnya adalah 45 unit. Nah, jadi ini adalah jumlah persediaan akhir ya. Nah, jadi sekarang kita mau hitung ending inventory atau persediaan akhir, tapi dalam harga ya, dan totalnya berapa gitu ya. Oke. Nah, jadi ini kita buat ending inventory ya. Nah, ini ending inventory tanggal, unitnya berapa ya. Terus habis itu price, harganya berapa, dan juga totalnya ya. Nah, karena kita menggunakan metode LIFO ya, last in first out. Jadi yang kita jual dulu itu adalah
barang-barang yang masuk belakangan. Nah, otomatis persediaan awal kita atau barang yang ada di gudang paling awal ini adalah yang paling terakhir dijual, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita memiliki sisa persediaan akhir 45 unit, berarti sudah pasti kita harus mengambil dari beginning inventory. Karena beginning inventory ini adalah ada 60 unit. Dan sisa stok akhir 45 unit. Berarti kita pasti stok akhir kita itu dari beginning inventory ya. Nah, jadi date adalah 1 Oktober ya. Oktober 1, unitnya adalah jumlahnya sebesar 45 unit dengan harga $24 ya. Oke, nah sekarang tinggal di total. 45 kali 24 adalah $1.080 ya. Nah, ini ending inventory. Nah, sekarang kita akan menghitung COGS-nya ya. Cost of goods sold. Oke. COGS berarti totalnya tadi kan yang terjual itu jumlah penjualan adalah 285 unit ya. Nah, jadi ini akan kita hitung cost of goods sold-nya ya. Nah, sekarang kita buat lagi date, unit, price, dan total ya. Nah, ini kita harus mengerti dulu konsep dari LIFO ya, seperti yang tadi aku bilang. Nah, jadi barang yang lebih masuk dulu, lebih masuk belakangan maksud aku, itu dijual duluan gitu ya. Contoh misalkan gini, ini kan ini gudang awal 60 ya, dia beli 120. Nah, lalu tiba-tiba terjadi penjualan ya, jadi dia jual barangnya sebesar 100. Nah, 100 ini tidak kita ambil dari 60 ini ya. Jadi arti kata di gudang itu ada 60 tadinya, terus kan dibeli lagi 120 ya buat nambahin stok di gudang. Tapi kita nggak ngambil dari stok yang paling lama. Nah, tapi kita ambil dari stok yang paling baru. Gitu. Itu adalah metode LIFO. Jadi 120 ini kita potong 100 ya. Dengan modal 26. Nah, itu yang kita tulis di COGS-nya ya. Nah, jadi date ya, kita pakai pertama ini adalah Oktober 9 ya. Oktober 9. Total unit adalah 100 ya. Harganya ngikutin yang ini 26 ya. Nah, itu juga masih sisa 20 ya. 20 unit maksud aku. $26 yang ini. Jadi totalnya 2.600, sorry. Dolar, oke. Nah, lalu berikutnya kan terjadi lagi. Oke, ini udah beres ya, 100 beres, dia beli lagi nambahin stoknya 70 dan terjadi lagi penjualan ya, 65. Nah, jadi kita ambil 65 ini bukan dari stok yang lama ini yang masih sisa ya. Tadi kan ini udah dipotong 20 potong 100 berarti masih ada 20 ya. Berarti masih ada 80 di gudang. Tapi dia tambahin lagi 70 dan terjadilah penjualan 65. Nah, sekarang kita nggak akan ambil dari 80 ini karena ingat ya, ini first out. Jadi kita ambil dari stok yang paling terakhir masuk 70. Nah, jadi itu yang kita ambil ya. 70 dengan harga 27, tapi kita ambil 65 aja gitu ya. Alhasil ini masih ada 5. Gitu. Oke. Nah, ini kita tulis tanggalnya tadi kita ambil dari stok yang mana? Tanggal 17 ya. Oktober 17 dengan jumlah unit 65 ya. Dengan harga sebesar 20 dan totalnya adalah dengan harga 27 ya. Salah, aku maaf, ini bukan 20, 27. Oke. Nah, dengan total 1.755 ya. Oke, nah lalu berikutnya terjadi lagi penjualan ya. Ini udah. Nah, sekarang dia beli lagi, nambahin lagi ya stoknya 80. Nah, sekarang terjadi lagi penjualan sebesar 120. Nah, penjual 120 pasti kita ambil dulu dari sini ya. Sehingga ini habis jadi 0. Lihat, Oktober 25 dengan harga
28 jumlah 80 ya. Oktober 25 80 ya. Dengan harga $28. Nah, totalnya adalah $2.240 ya. Nah, tapi penjualannya itu kan dia tadi mintanya 120. Nah, berarti kalau kita baru ambil 80 masih kurang 40 lagi. Nah, kita ambillah 5 dari stok yang paling baru ya. Baru nanti stok yang paling lama kita ambil. Last in, first out ya. Nah, ini kita ambil 5 dengan harga modal $27. Kita ambil 5 dengan harga $27. Tadi tanggalnya itu adalah tanggal Oktober 17 ya, dari yang sini sama. Oke, 5 kali 27, $135. Habis itu, karena masih kurang ya, 85 baru. 80 ambil dari sini, 5 ambil dari sini, ini habis ya, 0. 85 masih kurang berapa tuh? 35 lagi ya. Nah, jadi kita ambil 20 dari sini. 0 ya. Nah, ini kita catat dulu deh. Oktober 9, 20 unit, $26. Oktober 9, 20 unit, $26, 500. Sorry, ini miring. 520 ya. Nah, lalu masih kurang juga ya, ternyata masih kurang 15 lagi. Nah, baru kita ambil dari yang stok paling lama ya, kita ambil 15 gitu ya. 15 kita kalikan dengan 24 ya. 15 unit, $24. Oktober 1 ya. Nah, ini 15 kali 24, $360. Oke, nah sekarang kita akan tambahkan ya semuanya ini untuk menghitung COGS-nya. Oke, kita tambahkan ya. Hasilnya adalah 7.610. Oke, ini tadi totalnya 285 ya. Oke, nah sekarang kita akan menghitung ini ya. Akan menghitung laba kotor ya. Gross profit. Ini udah dapat nih COGS-nya. Sekarang kita akan hitung laba kotor ya. Gross profit. Oke. Nah, gross profit itu adalah sales dikurangin COGS ya. Nah, jadi salesnya itu kita akan catat dulu. Berapa aja sih salesnya. Nah, salesnya ini kan ada 3 ya. Oktober 11, 100 dengan harga $35 ya. Kita catat dulu deh ya, satu-satu ya. Oke, sales 11 Oktober. 100 unit kali $35 ya, harganya $35. Itu adalah 3.500 ya. Nah, lalu berikutnya 22 tanggal 22 Oktober unitnya 65, harganya 40 ya harga jualnya. 22 Oktober harga 65 unit kali $40, 2.600 ya. Nah, terakhir ini tanggal 29 ya. 120 dengan unit cost 40. Dengan harga 40 ya, bukan unit cost. Harganya 40. 29 Oktober 120 kali 40 ya. Sama dengan 4.800. Oke, kita akan tambah ya. Ini ditambah semua. Sini adalah 10.900 ya. Nah, lalu sekarang setelah kita dapat total sales, nah kita akan kurangkan dia dengan COGS ini ya. Jadi COGS-nya aku pindah aja ke sini.
COGS. Nah, ini adalah sales ya. Sebenarnya harusnya net sales. Ini sebenarnya udah net sales juga. Kenapa? Karena nggak ada sales return and allowance sama sales discount. Harusnya dikurang dulu sama sales return and allowance sama sales discount ya. Kalau ada pembalikan barang, retur gitu ya, itu harus dikurangin dulu. Tapi ini nggak ada. Jadinya aku langsung kurangin aja sama COGS-nya. COGS-nya adalah 7.610. Nah, dapatlah kita gross profit ya. Gross profitnya adalah 3.290 dolar ya. Oke, ini adalah gross profitnya. Oke, begitulah cara mencari gross profit dari metode LIFO ya, sistem periodik. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.